Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, kali ini saya akan membahas tema mengapa kurikulum perlu berubah. Lalu, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu, mengapa kurikulum harus berubah? 1. Agar relevan dengan perkembangan zaman. 2. Agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. 3. Agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka sekarang dan masa depan. Perkembangan dalam dunia pendidikan. Penjelasannya adalah, dulu siswa mengumpulkan tugasnya melalui buku tulis. Sekarang siswa bisa berkomunikasi dan mengirim tugas melewati WhatsApp dan email. Dulu siswa menyimpan datanya melewati hard drive dan flash disk, tetapi sekarang bisa menggunakan Google Drive. Dengan memanfaatkan tersebut, mempermudah siswa untuk mengerjakan tugas. Perbedaan keinginan dan cita-cita siswa. Siswa dulu bercita-cita ingin menjadi guru, polisi, dokter, tentara, pilot, profesi yang sudah ada. Tetapi sekarang cita-cita berubah. Sekarang siswa ingin menjadi pembuat animasi kartun, menemukan software komputer, pengembang aplikasi game online, YouTuber, dan influencer. Pendidik menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai guru, harus mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Menurut hasil penelitian bahwa mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk tujuan pembelajaran, misalnya dengan meminta murid membuat dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. Jadi, rancangan kurikulum harus memperhatikan kebutuhan siswa, pendapat dari berbagai ahli atau orang atau tokoh, pengalaman hasil belajar serta kepentingan murid sebagai perwujudan utama. Jadi, siapa yang harus berperan untuk mewujudkan kurikulum Merdeka Belajar? Yang pertama, guru, orang tua, dan pemerintah. Guru terus belajar mengklasifikasi pembelajaran yang sesuai untuk siswa, sedangkan orang tua memahami perkembangan dan kebutuhan anak. Pemerintah mengikuti perkembangan dan kebutuhan dunia pendidikan. Lalu, bagaimana perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan pendidikan? Bagaimana cara kita sebagai pendidik terus berkembang dan belajar bersama? Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Disinilah peran pemerintah. Pemerintah pusat harus memperhatikan semua itu. Melalui proses adaptasi, hal tersebut dapat diterjemahkan dalam kurikulum operasional Satuan Pendidikan atau KOSP.
Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan KOSP? Yang pertama, diagnosis kebutuhan. Yang kedua, perumusan tujuan. Yang ketiga, pemilihan dan pengorganisasian materi. Yang keempat, pemilihan dan pengorganisasi pengalaman belajar. Yang kelima, pengembangan alat evaluasi.